Hello guys, welcome to our podcast, Integrated Petroleum Podcast, IP Podcast. In this podcast, we are going to talk about all the things you need to know in petroleum engineering. We will have professional speakers as our guests, and of course, interesting topic to discuss. So let's begin. Pada episode ini, kita akan membahas tentang the art of giving back in industry. Aku Zulfan akan memandu kalian di bincang kali ini. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu menarik nih. Pengalaman beliau yang telah dicapai selama kuliah udah nggak usah diraguin lagi nih. Di kampus pun, nama beliau masih terdengar nih, apalagi di lingkup permiakan. Ya udah, aku kasih clue nih ya. Beliau merupakan Advisory Board of IPFest 2018 dan pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan HMTM 4 ITB periode 2017-2018. Karena udah dikasih clue nih, udah pada tahu kan? Buat yang belum tahu, tanpa berlama-lama lagi, biar gak makin penasaran, mari kita sambut Bang Fadli Erwil Prasetya. Halo Bang Fed, gimana nih kabarnya? Halo teman-teman semua, Alhamdulillah baik. Kabar saya Alhamdulillah sangat baik hari ini. Alhamdulillah ya Bang ya. Kalau kesibukan Bang Fed saat ini apa aja nih? Sekarang kebetulan lagi masuk kantor ya. Kebetulan lagi ada waktu luang sedikit. Ini lagi di ruang rapat, jadi bisa untuk kita sharing-sharing lah, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua. Oh, berarti nggak work from home ya Bang ya? Langsung ke kantor gitu ya? Atau Iya, kebetulan gitu, di Pangkalan Susu Field sendiri itu kita tidak work from home, tapi tetap protokol kesehatan dan inilah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, sesuai protokol ya Bang ya? Iya, benar. Oke Bang, kalau sesuai tema hari ini nih Bang, Bang Fed mendefinisikan seperti apa sih Bang giving back in industry itu sendiri? Ya, oke. Terkait giving back in industry ya. Jadi sebenarnya mungkin kita harus berkaca ke diri kita sendiri dulu. Ibaratnya seperti ini. Mungkin teman-teman yang sekarang baru masuk kuliah atau baru setahun, 2 tahun, khususnya nanti juga masuk himpunan, mungkin sering terdengar gitu. Jangan pernah kalian berpikir apa yang akan kalian dapatkan dari suatu organisasi, tapi berpikirlah apa yang akan kalian berikan untuk organisasi tersebut gitu. Karena literally sebenarnya pun sama ya dengan industri itu sendiri gitu. Industri secara umum atau secara khusus ataupun ya aspek-aspek lainnya itu sama saja sebenarnya. Mereka itu atau organisasi itu atau industri itu atau aspek itu kita tidak bisa benar-benar mengharapkan atau berharap sesuatu yang besar yang bisa kita dapatkan secara langsung gitu. Nah, itulah yang perlu kita berkaca ke diri kita sendiri. Lebih baik mindset kita itu berpikir bahwasanya apa yang harus kita memberikan atau kita kontribusikan untuk sesuatu yang menaungi kita. Kita nggak boro-boro lah jauh-jauh kita ngomong industri, mungkin keluarga kita sendiri atau lingkup kelompok main kita sendiri, itu termasuk sesuatu yang harus kita berikan pengaruh atau kontribusi kita. Nah, cepat atau lambat, atau kita berharap besar atau kecil dari sesuatu yang telah kita berikan tadi, pasti akan ada balasannya. Nah, kita juga nggak bisa langsung mengkotak-kotakan, oh seandainya saya berjibaku untuk himpunan saya, untuk kelompok saya, komunitas saya akan dinilai baik. Saya akan, jabatan saya akan naik nih gitu, saya akan bisa jadi kahim atau siapa, enggak juga gitu. Tapi berpikirlah bahwasanya dengan berkaca dengan diri sendiri, saya nggak punya apa-apa, tapi saya mau berkontribusi terbaik untuk wadah yang menaungi saya, dan lebih besar lagi industri saya, perusahaan saya, negara saya, agama saya, maka saya akan memberikan yang terbaik apa yang saya punya gitu. Jadi
di saat kita berpikir giving back industry ya kita berpikir ke diri kita sendiri gitu. Kita saat ini sampai di mana, kita mau ngapain, ya boro-boro kita jauh-jauh mikir tentang negara gitu ya. Kita sendiri aja masih kasarnya perhitungan gitu. Kita sendiri aja masih kasarnya berpikir hanya untuk diri sendiri saja. Nah, yang mana kalau saya pribadi ya, saya berpikir bahwasanya ini juga mungkin yang saya sering sharing ke teman-teman 2014, 2015, 2016 yang waktu itu masih di himpunan, sering share, Fed, kenapa ya? Gue tuh susah banget gitu loh dapat kesempatan untuk megang suatu amanah di kampus gitu. Atau misalnya gue tuh kok susah banget ya untuk bisa ngeksplor apa yang gue suka gitu. Nah, kenapa sih selalu berpikiran hanya untuk diri sendiri? Cobalah kita buka pikiran ini, kita buka pintu-pintu yang menghalangi pemikiran kita yang hanya berpikir aku, saya. Tapi percaya teman-teman di saat nanti mungkin kita mulai untuk memberikan sesuatu ke orang lain, berbagi, entah ke siapapun itu, baik benda hidup, benda mati, ya wadah tadi ya, organisasi tadi saya sebut benda mati, cepat atau lambat itu akan berbalik ke kita gitu. Manfaatnya akan datang ke kita. Terus, nah itulah yang saya benar-benar yakini bahwasanya ya di saat kita memberikan sesuatu, cepat atau lambat balasan itu akan sampai ke kita. Nah, mulai dari mindset dan berkaca ke diri sendiri sih, tadi Zulfan, kalau dari saya pribadi. Terus tadi nih Bang, Abang kan nyinggung nih, kita tuh apa sih yang kita berikan ke industri gitu. Nah, tapi menurut Abang nih bisa berupa apa aja sih Bang giving back in industry ini sebagai petroleum engineering sendiri gitu? Ya, kita nggak bisa pungkiri ya bahwasanya memang di saat kita sudah memilih sebagai petroleum engineer di lingkungan kampus, terlepas ya pada dasarnya ya terlepas nanti setelah teman-teman lulus, teman-teman akan memilih wadah untuk bekerja itu di mana itu terlepaslah dari semua pilihan itu karena kita nggak bisa memaksakan setiap orang yang dari perminyakan harus masuk perminyakan. Buktinya sekarang secara real di angkatan saya 2014 yang di oil and gas industry atau service company yang masih berhubungan dengan mitra kerja oil and gas itu hanya sekitar 35% saja gitu. Dari total 100 orang angkatan. Sisanya kemana? Bisa banyak, ada konsultan, perbankan, atau bahkan usaha gitu ya, atau bahkan ya lanjut S2 gitu kan. Dan kita tidak bisa memaksakan hanya satu aspek saja bahwasanya perminyakan oke, saya masuk jurusan perminyakan maka saya akan kerja di perminyakan. Itu ideal. Itu nggak masalah. Tapi bukan berarti di saat ada teman-teman lain atau saudara-saudara kita yang memilih pilihan lain selain dari perminyakan itu juga tidak salah. Nah, makanya tadi kita kembalikan ke konsep awal apa yang akan kita berikan. Bisa jadi kita belajar nih tentang petroleum engineer, khususnya saya sendiri. Saya tugas akhir saya, case study saya itu terkait tentang pengelolaan suatu blok, pengalihan blok, evaluasi keekonomian, dan pemilihan artificial lift yang tepat di sumur yang bisa kita bilkan udah mature. Jadi declining-nya itu udah cukup tinggi. Nah, kita tahu nih, kita nggak bisa pungkiri ya, memang dari Institut Teknologi Bandung, khususnya Petroleum Department, itu sangat menunjang dari segi keilmuan untuk kita pribadi. Kita nggak bisa pungkiri itu, ilmu-ilmu TM ITB itu sangat luar biasa teman-teman. Sangat seterpakai itu, khususnya di Pertamina, khususnya di perusahaan kita, di saya sendiri, di Pangkalan Susu Field ini. Nah, saya kasih contoh case tadi, Pangkalan Susu Field ini merupakan sebuah field yang cukup tua dari zaman Belanda. 1885 itu adalah sumur pertama. Tentu bisa dibayangkan mature field-nya sejauh apa, declining-nya itu sebesar apa. Dan tentu kita tahu nih pemilihan airlift apa sih yang tepat. Nah, makanya di sini saya sampaikan bahwasanya dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, ini secara teori dulu saya sampaikan, aspek teori, kita mampu mengaplikasikan dan mengimplementasikan dari teori yang telah kita dapatkan, kita perluas dan kita sebar di field ini langsung secara real. Nah, bisa bayangin teman-teman rasa puas di dalam hati, kita nggak usah lah bangga-banggain, oh saya telah menciptakan teknologi ini bisa berhasil loh, enggak. Minimal kita merasakan puas bahwasanya apa yang kita dapatkan, janji kita bahwasanya oke,
di saat saya masuk perminyakan, saya akan membuat perminyakan Indonesia jadi lebih mandiri. Itulah yang selalu terbenak kan. Nah, akhirnya bisa nih kita wujudkan langsung ke lapangan, ke field, ke lokasi, dan berefek apa? Berefek misalnya oilnya keluar, produksinya besar. Efeknya apa lagi? Efeknya pasti visioner dong, ada domino efek. Dijual, diolah, bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat jadi tercukupi kebutuhan BBM dan segala macamnya. Nah, ujung-ujungnya apa? Kebermanfaatan. Nah, terlepas lagi mungkin dari sebagai petroleum engineering, kita petroleum engineer ya, kita nggak hanya berpikir tentang keilmuan saja, tapi di dalam keilmuan tadi juga ada cakupan sosial, apapun itu. Nah, dan itulah yang menurut saya pribadi, selain dari keilmuan, nggak bisa dipungkiri juga dari ranah sosial, itu cukup, bukan cukup, bahkan sangat membantu untuk mencari yang namanya tadi titik ujung, yaitu kebermanfaatan tadi, Zulfan dan teman-teman semua. Nah, itulah yang saya sangat syukuri ya. Dan pun sama dengan teman-teman saya, kami ada sekitar kelompok yang benar-benar masih cukup terjaring sekarang. Ada teman saya yang di luar negeri, ada teman saya yang juga di konsultan, bahkan ilmu-ilmu sosial di petroleum engineer, seperti apa contohnya? Seperti ini, kita di TMITB dituntut untuk selalu kritis dan mempertanyakan sesuatu. Bukan berarti kita protes, tapi kita mempertanyakan reason dari sesuatu hal tersebut. Yang apa untungnya adalah untuk kita, jadi kita mengetahui, oke, di saat saya mengetahui alasan dari A, saya akan bertindak seperti apa ke depannya. Nah, itu sangat berguna, teman-teman. Seberguna itu, tidak hanya di perminyakan industri saja, tapi juga di konsultan, S2, atau bahkan pengusaha. Nah, jadi petroleum engineer ini kita lihat cakupannya luas. Tidak hanya materi pelajaran reservoir, POD, gitu kan, kardel, dan segala macamnya, tapi juga cakupan sosialnya, atau cakupan karakter ya, karakter yang dibentuk dari sistem kuliah tadi. Nah, itulah yang sangat bermanfaat. Kita dididik untuk kritis nih. Tapi juga ada sayangnya, terkadang dengan kekritisan tadi, kita merasa bahwasanya diri kita paling benar. Nah, itulah dituntut di HMT 4 ITB juga, saya yakin dengan value-value yang dibawa oleh teman-teman sekarang, bahwasanya kebersamaan, kekompakan, kesolidaritasan, itu sangat penting. Nah, itu untuk apa? Untuk meruntuhkan rasa kesombongan kita, bahwasanya hanya kita yang bisa. Nah, itulah. Untuk apa? Untuk menuju kebermanfaatan tadi. Jadi saya rasa ya sebagai petroleum engineer tidak hanya keilmuan, tapi juga cakupan sosial untuk menuju kebermanfaatan tadi, Zulfan dan kawan-kawan semua. Iya Bang, berarti di mana aja kita berada bisa memberikan apapun ya Bang ya, sesimpel menerapkan ilmu, kecakapan sosial yang sangat membantu bagi industri ya Bang ya. Sangat membantu, benar. Oke Bang. Terus menurut Abang nih, emang searjen apa sih Bang kita giving back in industry itu sendiri gitu? Searjen apa ya? Jadi kita kalau misalnya bicara tentang searjen apa, berarti ibaratnya kayak banyak orang-orang mungkin masih awam nih, teman-teman yang masih kuliah belum seterbayang itu. Misalnya kenapa sih gitu harus memberikan sesuatu ke industri gitu dan segala macam. Contohnya saya pribadi, hal yang sama yang saya rasakan waktu saya kuliah, saya boro-boro mikir akan berpakaian rapi, masuk kantor jam 7 gitu kan, minum kopi sambil breakfast, lalu sambil ngerjain laporan, program dan segala macam, boro-boro saya mikir jauh seperti itu. Nah, memang kita masih awam tentang namanya memberikan sesuatu ke industri. Tapi percayalah teman-teman, yang saya rasakan sekarang, mungkin teman-teman lain juga yang udah bekerja dimanapun itu, merasakan hal yang seperti ini, berhutang budi kasarnya. Kita nggak bisa pungkiri ya, banyak hal yang telah industri berikan ke kita. Khususnya saya pribadi ya, saya bicarakan case study yang di saya. Hal-hal yang sebenarnya tidak hanya bersifat material, non material pun sebesar itu, termasuk kebebasan berpendapat, kemerdekaan, ataupun kecakapan-kecakapan secara soft skill. Hal yang mungkin menurut kita tidak bisa dihitung secara material, tapi dampaknya sangat besar ke perkembangan hidup kita ke depan. Nah, mungkin ini nggak bisa dirasakan secara langsung untuk teman-teman yang belum berkecimpung.
Makanya di saat nanti setelah teman-teman lulus kuliah, tentukan pilihan mana yang akan kamu ambil gitu. Bahkan sebelum teman-teman lulus kuliah, tentukanlah, oke, saya mau kemana dengan plan A, B, C, dan dengan plus minusnya, pro kontranya apa, saya siap dengan konsekuensinya apapun. Nah inilah pilihan saya dengan saya lanjut bekerja. Mungkin ada teman-teman lain, pilihan saya untuk punya usaha. Bahkan teman saya ada punya usaha wedding organizer dan itu sangat bagus sekali sekarang potensinya. Sekalipun lagi pandemi tapi tetap ada, dan apalagi dia juga menyusung konsep yang sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu ada yang lanjut S2, dia tahu pro kontranya seperti apa. Nah akibatnya adalah, dampaknya adalah di saat kita tahu pilihan kita, contohnya saya bekerja, seiring dengan berjalannya waktu, saya tuh merasa malu gitu loh. Aduh, saya udah dapat banyak kebahagiaan dari perusahaan, tapi kenapa ya, saya secara real tidak ada memberikan dampak langsung secara positif untuk perusahaan itu sendiri. Nah, misalnya banyak orang berpikir, oh ya udah, dengan saya berprestasi, saya ikut lomba di perusahaan, saya datang tepat waktu, segala macam, itu bisa membuat, memang nggak bisa dipungkiri, itu bisa memang membuat citra positif seseorang di perusahaan. Tapi berpikirlah lebih jauh lagi, berpikirlah terkait goal dari visi dan misi perusahaan tersebut. Nah, yang saya bilang tadi, misal visi perusahaan Pertamina EP itu adalah menjadi perusahaan minyak dan gas kelas dunia. Kalau bicara kelas dunia, berarti kita itu levelnya bukan lagi lawan hanya nasional. Lawan kita udah Chevron, ya dari dulu memang lawan kita itu. Tapi kita tidak tambatkan visi misi kita itu dengan konkret atau program kerja yang sesuai. Ya kan? Misal contoh kayak gini, case tadi di saya sendiri. Pangkalan Susu Field itu rata-rata produksi minyaknya sendiri 400 sampai 500 barrel oil per day. Boro-boro kita Chevron, kita lihat. Chevron hari ini berapa produksinya? 200.000 barrel per hari. Bahkan pernah dulu tahun 2000 itu 1 juta barrel per hari. Nah inilah yang akhirnya membuat giving back tadi itu benar-benar berharga. Di saat bagaimana seorang engineer bisa menstimulasi dan memotivasi atau bahkan membuat program secara konkret menaikkan dari 400-500 barrel oil per hari mencapai hingga ke bahkan 200.000 sejuta. Nah gitu loh. Jadi kita nggak hanya bicara tentang oke, saya datang tepat waktu, pakaian saya rapi, saya jujur, integritas, itu wajib. Itu wajib, kewajiban diri sendiri. Tapi berpikirlah lebih visioner bagaimana mencapai visi misi suatu perusahaan. Nah itu perusahaan. Hal yang sama juga di himpunan. Wah, saya mau dapat CV dari himpunan, saya mau dapat penghargaan Patra of the Month, Patra of the Year. Oke, bisa-bisa saja, silahkan kalian beraktivitas dengan aktif, proaktif, segala macam. Tapi berpikirlah, apa sih tujuan Hemtem Patra ITB sendiri? Melahirkan orang yang seperti apa sih? Gitu. Nah, wujudkanlah itu secara lebih visioner. Gitu sih, saya lihat se-urgent itu. Van. Kalau dari Abang sendiri nih, udah aku riset-riset juga tentang profilnya Abang. Pernah terlibat nih dalam gerakan sosial nih waktu kuliah. Nah, bisa disebutin nggak Bang, apa aja tuh? Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk kegiatan sosial ya, dari TPB sebenarnya, Van. Memang saya mikir gini, karena saya dari daerah, saya dari Riau gitu kan, cukup sedikit lah jejaring dari daerah. Karena nggak bisa dipungkiri ya, seluruh Indonesia bersatu, padu di ITB, mungkin ada yang mayoritas dari Bandung, Jakarta, atau Jawa, itu kan mayoritas, kita nggak bisa pungkiri gitu. Jadi saya merasa bahwasanya apa ya, yang bisa membaurkan kedaerahan ini harus hilang gitu. Jadi rasa kedaerahan itu tuh gak salah, karena itulah silaturahim yang memang harus kita jalani terus. Tapi di satu sisi kedaerahan itu harus kita singkirkan untuk sesuatu hal yang lebih besar. Nah saya lihat dengan saya ikut gerakan sosial itu bisa menghilangkan rasa kedaerahan saya. Seakan-akan ya saya anak daerah apalah gitu kan. Udahlah saya belajar, kuliah baik-baik, saya pulang dapat IP 3,5, 4, udah saya senang, saya bahagia, orang tua saya bahagia gitu, saya dapat kerja bagus gitu kan. Tapi nggak segampang itu juga menjalaninya. Makanya saya lihat untuk meruntuhkan rasa yang dalam diri saya tadi, rasa kedaerahan, rasa hanya untuk diri sendiri, oh
saya rasa dengan gerakan sosial ini tepat. Nah, awalnya gerakan sosial yang saya ikuti ini, inilah ya, hanya untuk diri pribadi teman-teman. Kayak seperti apa? Kayak saya mau menemukan perbedaan. Saya mau menemukan perbedaan untuk apa? Untuk menghargai ternyata perbedaan itu ada, itu nyata, dan memang harus kita hargai. Tapi sering dengan berjalan waktu, di saat saya pertama kali masuk PPB, waktu itu saya jadi wakil ketua pelaksana pengabdian masyarakat FTM ITB 2014. Kita pergi ke salah satu desa yang cukup terpencil, jalannya cukup jauh, bahkan sangat jauh banget. Akses jalannya juga tidak bagus gitu ya. Di situ saya merasakan bahwasanya ya Allah, kita sebersyukur itu sekarang gitu. Banyak banget hal yang kita dapatkan tapi mungkin kita lupa untuk bersyukur. Nah, lagi-lagi dengan gerakan sosial yang mungkin niat awalnya cuma kayak saya mau kayak ibaratnya eksistensi diri lah ya, kasarnya seperti itu. Saya ini ada loh gitu. Saya ini perlu diakui loh gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri juga kalau teman-teman dapat teori Abraham Maslow gitu ya, eksistensi diri itu perlu gitu. Tapi untuk apa eksistensi diri itu? Bukan hanya untuk kesenangan pribadi. Nah, dengan seiring berjalan waktu, saya ikut gerakan sosial dari TPB. Setelah itu waktu itu saya pernah juga yang membuat saya cukup tersentuh. Waktu itu saya ikut seleksi Danlab OSKM. Alhamdulillah waktu itu terpilih jadi korlapnya. Nah, di situ saya dapat pelajaran gerakan sosial itu mungkin kita disuruh gitu ya oleh senior kita. Oke, teman-teman TM 2019 bikin gerakan sosial. Yang terpikir apa? Baksos, membersihkan sampah, membuat poster sosialisasi, atau pergi ke Car Free Day, sosialisasi tentang perminyakan. Pasti hal-hal yang umum terpikir seperti itu kan. Tapi banyak hal yang kita lupa, bahwasanya hal terkecil seperti ini. Kita ngobrol dengan pedagang kaki lima di depan kampus kita gitu ya. Ya siapapun lah pedagangnya yang teman-teman sering kunjungi, ngobrol itu aja mendapatkan cerita dari masyarakat kecil saja, atau minimal dia bisa curhat saja, itu udah gerakan sosial kawan-kawan. Bahkan itu lebih besar efeknya dibandingkan hanya kita sekadar sosialisasi lalu bikin apalah gitu, poster atau apapun itu gitu. Kenapa saya bisa bilang gitu? Waktu saya seleksi Danlab saat itu, saya diasingkan di suatu desa di daerah Sumedang, kecil desanya. Di situ belum ada HP, nggak ada sinyal, segala macam aktivitas masyarakat di sana hanya berdasarkan mulut ke mulut, verbal by verbal. Misalnya, nanti saya ketemu Bapak jam 5 sore, atau di saat matahari sudah mulai menguning, kita ketemu di balai desa, atau di saat matahari udah setinggi kepala, kita ketemu di sini. Jadi hanya berdasarkan itulah bagaimana mereka berkomunikasi. Waktu itu saya dikasih arahan untuk mengamati, begitu. Jadi pentingnya mengamati itu bukan hanya dari mata ya kawan-kawan, tapi bisa dari telinga dan perasaan. Bahkan itu lebih peka dibandingkan mata kita sendiri. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Gini, waktu itu saya melihat suatu bapak-bapak di desa tersebut, bapak-bapak yang lagi memegang perutnya. Saya pernah cerita ini juga ke waktu saya masih diundang juga ke acara Patra sebelum-sebelumnya. Dan ini menurut saya cukup perlu disampaikan untuk teman-teman lainnya. Saya melihat nih, oh bapak itu megang perutnya ya. Saya berpikir dengan saya melihat tadi, otak saya berpikir gitu, oh berarti kayaknya perutnya lagi sakit deh, kayaknya belum makan gitu, atau mungkin sakit perut gitu karena makan yang pedas segala macam. Nah, kenapa saya bilang mengamati itu bukan cuma lewat mata, karena mata itu punya asumsi yang begitu banyak, ya kan? Bisa kita lihat bahwasannya, oh bapak ini kena A, B, C, D dan segala macamnya. Tapi yang lebih valid itu adalah apa? Dengan mendengarkan dan perasaan tadi. Akhirnya apa? Saya dekati, Pak, kenalin Pak, saya Fadli, saya dari Bandung. Oh iya Kang, ini pokoknya bahasa Sunda, kadang Indonesia gitu lah ya, campur-campur. Saya juga tidak terlalu paham gitu, tapi mencoba untuk memahami gitu kan. Akhirnya disampaikan ya ternyata beliau tuh bukan lapar gitu, cuma gatel aja biasa gitu.
Atau ya saya nggak tahu apakah itu disuruh dia menjadi objek untuk saya amati, saya nggak tahu karena itu di luar dari kuasa kami karena waktu itu lagi seleksi gitu kan. Atau memang dia gatal atau habis ditonjokin orang akhirnya memegang perutnya yang sakit. Nah akhirnya dia cerita di situ ya ternyata dia ada alergi di perutnya memang. Nah dia sering memegang perutnya karena ya gatal. Nah akhirnya kita tahu asumsi kita yang kita lihat dengan mata tadi itu salah gitu. Bahkan juga banyak gitu, kita mungkin melihat orang-orang yang berada di sebelah kampus kita, di luar kampus kita, tuh orang kok kayaknya nggak berpendidikan banget ya gitu. Padahal kita nggak tahu gitu, sebenarnya mereka tuh sangat berjuang untuk itu. Itu contoh pertama. Contoh kedua saya juga pas itu saya ikut seleksi dan lab itu, saya ikut gerakan sosial. Kalau teman-teman tahu Rakapare ya, mungkin pernah dengar sebelumnya. Rakapare, jadi saya akhirnya mencoba mendalami Rakapare karena dia itu based on-nya ya pendengaran ya, bukan cuma sekadar buat gerakan, buat rundown-nya, buat teklapnya, enggak, tapi lebih ke arah mengamati secara langsung, terjun secara langsung. Mungkin makanya saya juga terlibat di aksi ya, kawan-kawan semua, saya banyak ikut aksi kayak kereta cepat Indonesia Cina atau aksi yang di itu di depan kampus atau yang aksi Taman Sari, saya juga suka ikut itu karena saya ingin lihat secara langsung apa sih yang terjadi di masyarakat gitu. Tidak hanya dari media saja gitu. Nah, yang terakhir waktu saya tingkat 3 dan 4 sewaktu saya masih kahim juga dan sewaktu saya juga masih ngurus tugas akhir, saya waktu itu menginisiasi gerakan sosial. Mungkin ya sekarang lagi agak terombang-ambing juga karena mungkin pengurusnya sudah banyak yang menyebar ke berbagai macam kota, ya waktu itu namanya Gerakan Berbagi, khusus daerah Bandung. Nah, konsep Gerakan Berbagi itulah yang saya dapatkan dari berbagai macam pengalaman saya dengan teman-teman yang kami bawa gitu. Mungkin kesannya kayak berbagi saja ya. Teman-teman mungkin pernah lihat bahwasanya ya kami berbagi makanan gitu, berbagi makanan, literally makanan gitu, makanan yang nasi bungkus, atau ya sekadar nasi uduk atau apapun itu yang harganya yang bisa kita katakan relatif murah gitu ya. Dan tapi tujuannya bukan berbagi makanan kawan-kawan. Literally tujuannya bukan bagi makanan. Bahkan pun misalnya kita nggak ada duit, mahasiswa ya, mau duit dari mana sih kita bagi makanan gitu. Kalau ada donatur, alhamdulillah banget. Kita bisa buatkan uang donatur tersebut, kita belikan makanan, kita bagi-bagi. Kalau nggak ada gimana? Nah gitu. Jadi memang tujuannya kita bukan berbagi makanan, tapi kita ingin ngobrol dengan orang-orang yang tunawisma. Objek kita tunawisma, anak jalanan. Nah, tujuan kita dari disebut dengan tunawisma anak jalanan tadi adalah kita ingin ngobrol nih. Apa sih yang mereka rasakan? Mereka memilih nggak sih untuk menjadi tunawisma? Mereka memilih nggak sih untuk jadi anak jalanan? Jauh dari orang tua, kabur dari orang tua, dengan pakaian yang mungkin lusuh, dengan nggak dapat kasih sayang orang tua dari kecil gitu. Sementara kita dapatkan itu gitu. Nah, bahkan yang sangat saya terharunya apa teman-teman, saya pernah menemui seorang bapak yang dulu adalah koki atau chef rumah makan internasional. Rumah makan apa ya? French atau apalah gitu, pokoknya western gitulah. Nah, dan dia jadi tunawisma gitu. Sebuah pilihan yang sangat 180 derajat gitu. Bisa dia dari mungkin keenakan duniawi yang dia dapatkan selama jadi koki, dia jadi tunawisma. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak ngobrol gitu. Kalau kita nggak mendalami kenapa bapak itu memilih menjadi tunawisma. Nah akhirnya karena kita tahu bapak itu punya skill dari memasak, alhamdulillah waktu itu kita punya relasi juga dari donatur yang menyumbangkan makanan. Kebetulan lagi butuh koki dan chef. Akhirnya kita promosikanlah bapak ini. Kita rekomendasikan, Bu, kita kemarin ketemu nih tunawisma yang punya skill masak, jago lah, punya sertifikat ini itu gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bapak itu masih kerja di rumah makan tersebut. Nah itu kayak gak ternilai harganya dibandingkan kalau saya pribadi lebih memilih misalnya sosialisasi saja gitu loh. Nih sosialisasi teman-teman COVID bahaya, ya itu clear jelas gitu. Tapi kalau dari saya pribadi di saat apa yang kita lihat case yang real terjadi di kelompok orang atau seseorang itu bisa kita atasi secara langsung, berarti dan kita carikan solusinya, itu rasa puasnya luar biasa kawan-kawan. Nah itu juga yang
saya lanjutkan karena ya alhamdulillah waktu itu setelah gerakan berbagi Bandung itu cukup sustain dalam beberapa bulan, orangnya juga cukup banyak yang tertarik karena kita bukan menjual berbagi makanannya, tapi lebih daripada itunya. Akhirnya di sini saya lanjutkan kawan-kawan di Pangkalan Susu ini, tempat saya bekerja, tempat saya berdomisili sekarang saya lanjutkan. Dan hal yang sama pun banyak saya temui di sini, apalagi di sini rata-rata ya akan lebih rendah lah kesejahteraannya dibandingkan Bandung. Nah, seperti itu Zulfan, kurang lebih alur perjalanan gerakan sosial yang saya temui, baik dari makna. Oke, Bang. Nah, tadi menarik sih, Bang, Abang menyinggung tentang niat nih ya. Nah, kadang kita tuh suka suka keliru dengan niat biar CV-nya bagus. Nah, itu gimana sih, Bang? Abang memperbaiki niat awal itu seperti apa gitu sebelum terjun ke gerakan sosial tersebut? Ya, banyak kasus dari yang sudah terjadi. Bahkan saya bikin semacam perbandingan. Perbandingan seperti apa? Waktu saya jadi kahim, saya sengaja membuat sebuah program program himpunan yang bertabrakan waktunya. Nah, ini bukan kesalahan sekjen dalam mengatur waktu, timeline yang bagaimana, enggak. Tapi memang saya sengaja. Saya mau melihat karakteristik yang mana nanti bisa saya bagi-bagi gitu. Orang ini seperti apa, delivery saya harus seperti apa, pendekatan saya harus seperti apa gitu. Waktu itu saya sengaja membuat 2 acara. Yang pertama berhubungan sama keprofesian. Waktu itu kita ada semacam soft skill, pengembangan soft skill ataupun hard skill. Dan yang kedua kita ada kunjungan ke Cicadas. Mungkin 2000, si Iwan angkatan berapa ya? 17 ya? Asri angkatan 17. Iya, Bang. Nah, 17, Bang. Asri itu kan pernah juga ke Cicadas. Nggak tahu nih teman-teman 18, 19 apakah udah pernah ke Cicadas atau belum. Cicadas itu termasuk daerah pengembangan HMK 4 ITB yang waktu itu dimulai dari zaman saya. Kenapa Cicadas itu terpilih? Karena waktu itu tugas Pengmas, kawan-kawan. Nggak tahu nih teman-teman 2019, walaupun Osjur MPAB-nya online kan ya? Nah, iya, nggak Bang, tahu online, apakah ada tugas MPAB secara real atau apa, Pengmas gitu, kurang tahu juga. Cuma waktu 2014 itu kami mendapatkan Pengmas. Sama lah seperti 2016-17 dapat tugas yang sama, Pengmas seperti itu. Nah, karena kebetulan 2014 itu banyak terlibat cukup aktif di kegiatan sosial kampus secara terpusat, jadi konsepnya tuh udah cukup mendalam. Nah, itulah yang saya lihat bahwasanya di Cicadas itu terpilihlah menjadi tempat yang kita daerah pengembangan lah gitu. Nah, sengaja saya buat 2 tadi, program profesian sama program sosial. Tentu sebagai kahim ya saya nggak bisa memilih salah satu kan. Nanti terkesannya saya lebih condong ke sini gitu. Karena memang saya udah menyiapkan waktu, saya akan ke keprofesian dulu, setelah itu saya akan ke sosial. Tapi saya melihat nih, saya mengamati gitu, lebih condong secara kuantitas. Ya, saya bilang secara kuantitas untuk ranah keprofesian, gitu. Nah, kenapa saya nggak menyalahkan ya? Di sini saya bukan melihat judge, oh harusnya lebih milih sosial bukan keprofesian, enggak. Tapi saya lebih melihat kecenderungan. Berarti memang di saat itu kecenderungan orang untuk memenuhi skill sendiri itu lebih tinggi dibandingkan berbagi ke orang lain yang mungkin membutuhkan. Nggak salah, enggak. Berarti PR di saya, PR di wadah tadi, di himpunan tadi untuk meningkatkan gairah atau untuk meningkatkan rasa ingin berbagi tadi. Karena ternyata ya setelah dibandingkan mereka lebih memilih yang ini dibandingkan yang tadi gitu. Nah, lagi-lagi di saat kita berbicara tentang niat, gak bisa dipungkiri sih. Pasti ada lah godaan-godaan tuh, aduh kenapa gue harus ikut kayak gini? Capek-capekin badan aja, mending gue tidur. Atau mending gue jalan-jalan, gue shopping segala macam, ya kan? Kayak contoh, kenapa sih gue harus ikut aksi untuk Taman Sari itu? Aduh, ngapain gitu? Cari-cari perkara aja. Atau ngapain sih gue harus ikut malam-malam berbagi kayak gitu? Atau ngapain sih gue harus ikut
bacain dongeng untuk anak-anak di Cicadas itu buat apa gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya niat tadi kita takarkan atau kita gantikan niat tadi dengan material duniawi, itu nggak ada. Sama sekali nggak bisa dibandingkan. Karena niat tadi minimal udah berniat, apalagi nanti bisa diwujudkan, itu balasannya cuma dari Sang Pencipta doang. Nah, kalau saya pribadi dari kecil ya, bahkan saat saya jadi ketua angkatan pun, niat saya adalah di saat saya memudahkan urusan orang lain, saya nggak berharap apa-apa di saat orang lain itu akan memudahkan urusan saya ke depan. Enggak. Tapi berharaplah suatu saat nanti di saat mungkin saya membutuhkan suatu kemudahan dalam urusan saya, ada Allah yang membantu. Karena ya saya rasa dalam agama saya Islam, Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya ya di saat kamu mudahkan urusan orang lain, pasti Allah membantu kamu. Mungkin kita rasa kita nggak tahu ya kapan dalam keadaan kita sulit gitu. Tapi nauzubillah suatu saat kita berada di saat sangat terjepit, sangat sulit, kita nggak tahu ada bantuan apa-apa lagi dari manusia, kita berharap hanya dari Allah. Bisa jadi di saat kita niat membantu orang lain, di saat kita niat untuk berbagi orang lain, itu menjadi wasilah atau jaminan kita ke Allah. Ya Allah, saya dulu pernah loh, walaupun kita nggak sebutkan ya Allah dulu saya pernah loh membantu seorang bapak yang pada akhirnya dia bisa menemui kesejahteraannya. Saya membantu seorang anak-anak untuk belajar Iqra, belajar bahasa Quran, belajar Quran dan segala macamnya. Mohon ya Allah bantu dengan wasilah tadi, dengan jaminan tadi, bantulah saya di saat saya sedang sulit seperti ini. Gitu. Jadi kalau bicara tentang niat, kenapa mau jadi kahim fajar gitu, misalnya fajar sekarang? Ya karena saya sudah banyak dapat dari Patra, saya mau mengambil sumbangsih tadi untuk berkontribusi buat Patra gitu. Ya benar, tapi lagi-lagi niat tadi itu nggak bisa disandingkan dengan material saja gitu. Jadi di saat mungkin teman-teman masih galau dengan niatnya harus tentang gerakan sosial apa-apa, nggak usah jauh-jauh. Oh pingin bikin inisiasi gerakan komunitas startup yang berhubungan dengan sosial, udah nggak usah jauh-jauh, minimal dengan teman angkatannya sendiri dulu aja. Ada nggak sih teman angkatannya sekarang yang sedang terkeok-keok dari kuliahnya? Ada nggak sih temannya yang sekarang mungkin lagi susah makan, gitu? Lagi nggak dapat uang bulanan dari orang tuanya, karena orang tuanya mungkin di PHK karena pandemi COVID ini. Atau mungkin ada yang nggak bisa bayar SPP, bayar uang bulanan, bayar uang kosannya. Akhirnya dia tidur di masjid. Kenapa? Banyak hal yang mungkin kita bisa cari tahu sendiri dengan kepala kita. Nah, caranya apa? Udah terjun aja dulu gitu ya. Udah lakukan aja dulu. Nanti teman-teman akan tahu. Nah, contoh realnya juga banyak nih. Misalnya kita lagi naik motor di Bandung. Motor kan rame ya di Bandung. Ada nih ternyata orang jatuh dari motor tadi. Banyak orang berpikir untuk lama akhirnya turun membantu. Karena apa? Aduh, kalau gue bantu nanti gue dikira apa? Aduh, gue bikin macet atau gimana? Banyak banget yang kita pikirkan untuk hanya membantu orang yang sedang terpuruk. Nah, kalau saran saya pribadi, udah lakuin aja dulu teman-teman. Bismillah, nggak perlu niat yang ribet-ribet dah. Bismillah saya membantu orang. Di saat kita akhirnya membantu orang tersebut dan dapat kepuasan, kita tahu, oh ini loh hikmahnya ya. Oh ini loh maknanya di saat saya akhirnya berniat tadi dan akhirnya membantu orang, oh inilah. Karena itulah yang saya rasakan, saya cukup terharu ya. Waktu saya terima kerja, ada satu orang angkatan saya mengatakan seperti ini. Waktu itu alhamdulillah dari TF 2014 ada 3 orang yang terima BPS Pertamina, kawan-kawan semua. Termasuk saya salah satunya. Nah, ada satu teman saya, ini bukan bermaksud untuk membicarakan kebaikan, enggak. Tapi ini untuk pelajaran kita semua. Dia mengatakan seperti ini. Selamat ya, Fed. Alhamdulillah, semoga berkah dengan pekerjaannya sekarang. Gue yakin sih ini karena lu banyak bantuin angkatan tanpa perhitungan. Lu benar-benar banyak berkorban untuk angkatan dan sekarang Allah balas itu dengan lulus kerja. Mungkin kita nggak tahu ya, di saat kita bantu teman-teman angkatan kita, mereka berdoa loh. Wah baik banget ya Zulfan ya, wah baik banget Alif ya, wah baik banget Sela ya, atau Obed baik banget ya. Semoga sukses lah nih orang. Dalam hatinya mungkin kayak gitu. Padahal kita cuma minjemin pensil, penghapus, nganterin dia pulang, beliin dia makanan, beliin dia mie, segala macam, hal kecil. Tapi dia doain dan doa itu dikabulkan oleh Allah.
Luar biasa kan efeknya kehidupan kita. Gitu sih. Oke, berarti kalau dari Bang Fed sendiri lakukan dulu, tingkatkan gairah, dan kita nggak usah mengharap imbalan apapun, karena kedepannya kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Ya, Oke, benar. oke Bang, tadi udah bicara soal niat, terus cerita-cerita Abang gerakan sosial di sejak TBB maupun industri. Nah, gimana sih Bang membuat gerakan sosial nih saat Abang bekerja di industri sebagai teknik perminyakan nih? Oke. Eh, memang saya akui memang agak sedikit ini ya, challenging. Saya nggak bilang terhambat atau susah, tapi challenging. Kenapa? Karena semakin banyak apa ya bahasanya itu, kalau misal teman-teman kuliah itu kan ibarat independensinya masih tinggi. Teman-teman tidak terlibat kepentingan, baik dari parpol, perusahaan. Nah, teman-teman tuh individual yang sejahtera, merdeka. Saya mau ngapain bebas, benar kan? Sementara di saat di perusahaan, teman-teman mau nggak mau terbatas dengan aturan perusahaan. Mulai dari kebebasan pendapat. Oke, kita diatur untuk kebebasan berpendapat. Tapi tentu di saat kita berpendapat akan banyak orang yang menyoroti. Kita dari mana, background kita apa, perusahaan kita apa. Mungkin kita nggak berniat nih untuk menjatuhkan perusahaan secara langsung dari citranya. Tapi orang lain berpikir di saat kita menyampaikan suatu pendapat yang mungkin bisa jadi itu banyak apa ya hal-hal yang berbau tidak sedap lah bahasanya. Akhirnya itu menjadi citra perusahaan menjadi tercoreng. Nah, hal yang sama mungkin juga di saat gerakan sosial, apalagi ya gerak banyak lah ya kayak perusahaan-perusahaan memang yang bergerak ke ranah sosial langsung. Tapi kalau untuk Pertamina sendiri atau oil and gas industry, ya kita jelas, visi misinya jelas. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, oil and gas industry sangat erat kaitannya dengan gerakan sosial. Contohnya saja, banyak sekali perusahaan minyak di Indonesia, baik yang dari luar negeri ataupun yang di dalam negeri, ya kan, itu yang sangat mengedepankan social movement, ya kan, atau ibarat apa ya bahasanya itu ya, social activity di visi misinya. Bahkan di Pertamina sendiri, value-nya itu sangat berkaitan dengan customer service. Jadi customer service yang kita maksudkan di sini itu bukan hanya sekadar ya minyak yang kita dapatkan kita jual ke BBM, orang beli BBM baik Pertamax, Pertalite, Premium, udah, enggak, kita nggak gitu dong. Tapi di mana kita berpijak, gimana perusahaan itu berdikari, misalnya pangkalan susu harus, bahkan kalau boleh teman-teman tahu ya, tingkat kesejahteraan di pangkalan susu itu menaik tiap tahun terus, tiap tahun meningkat terus. Nah, itulah suatu capaian goals juga yang memang benar-benar harus kita akui. Nah, termasuk di saat membuat gerakan sosial di perusahaan sendiri. Kita perlu partner, gitu. Gak bisa dipungkiri kita perlu partner. Karena apa? Karena di saat kita bekerja, waktu itu sudah termakan untuk bekerja. Itu jelas ya, bukan berarti kita akhirnya pelit dengan waktu, enggak. Karena dengan kita bekerja, kita sudah menjalankan amanah. Itu amanah utama. Apalagi saya sudah berkeluarga, amanah mencari nafkah untuk keluarga itu adalah kewajiban saya. Mungkin nanti teman-teman akan merasakannya juga. Nah, bukan berarti gerakan sosial atau aktivitas sosial yang mungkin selama kuliah kita udah dapat mindsetnya, udah pernah kita bangun, hanya terhenti gara-gara kita sudah mendapatkan amanah baru. Nah, inilah perlu partner yang sevisi, seirama, yang segairah gitu ya. Dan akhirnya kita diskusi kembali membangun suatu bentuk kegiatan atau aktivitas yang mungkin simple, tapi itu bisa bermanfaat. Nah, ini makanya saya dirikan gerakan berbagi pangkalan susu, itu kita tiap Jumat keliling, tiap selesai sholat Jumat kita keliling, ini bahasanya surface facility Pertamina. Jadi kita di pangkalan susu itu wilayah cakupan sumurnya cukup jauh ya, membentang dari perbatasan Aceh ke Sumut bagian selatan, Sumatera Utara bagian selatan. Jadi banyak banget surface facilities-nya kayak
pengumpulan gas atau pengumpulan minyak, tangki-tangki, kilang-kilang, ataupun pipa-pipa pipeline. Nah, di situ kan banyak rumah-rumah warga yang memang kita lewati. Nah, di situ setiap hari Jumat kita berbagi keliling. Tapi kita bukan mengatasnamakan Pertamina. Lagi-lagi kita coba meruntuhkan itulah. Kita datang secara pribadi ya, saya Fadli, atau mungkin ada teman saya Fajar segala macam banyak yang kita ikutkan, gitu kan. Tidak terlepas hanya pekerja atau siapapun dari keluarga yang mau ikut silahkan gitu. Kita keliling. Ya sembari kita ekspor juga wilayah kita tuh mana-mana aja sih gitu ya. Sembari kita juga sering juga kita ketemu sumur-sumur tua kita arsipkan kembali. Kita berbagi. Pak, gimana sejauh ini tinggal di lingkungan dekat kilang? Apakah ada masukan buat kami? Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan operasional kita yang mengganggu keluarga Bapak, mengganggu. Banyak juga yang kita temui masukan kayak misalnya contoh pipeline kita bocor. Karena akhirnya pipeline air tadi itu menggenangi rumah warga yang mungkin kita nggak tahu awalnya. Dan mereka juga bingung lapor ke siapa. Nah, akhirnya dengan kita melakukan gerakan tadi, kita banyak mengetahui, oh ternyata Pertamina nggak sesempit ini ya. Ternyata banyak hal-hal yang mungkin sudah kita rasa cukup, kita duduk baik, enak di kantor ber-AC, ternyata banyak di luar sana yang harus kita perbaiki. Dan bukan berarti yang memperbaiki itu adalah orang CSR saja, atau orang humas saja. Bahkan sekelas petrol engineer pun harus turun tangan, atau bahkan langsung field manajernya. Gitu. Nah, inilah yang saya rasa kita harus pertama ya harus menemukan partner dalam mulai atau menginisiasi atau menjalankannya juga kita harus menemukan partner tadi. Nah setelah kita menemukan partner, mulailah diskusi-diskusi simple saja di luar waktu kosong kita dan mulailah jalankan. Hanya simple saja di saat kita punya keinginan, saat kita punya partner, keinginan lalu jalankan. Saya rasa tidak ada yang sia-sia. Sekalipun mungkin banyak program yang akhirnya kayaknya cuma jalan seminggu sekali, nggak apa-apa. Kita bukan lihat kuantitasnya, tapi lihatlah kualitasnya, seberdampak apa, sebermanfaat apa. Gitu, Van. Oke, Bang. Berarti kuncinya ada di kolaborasi ya, Bang ya? Ya, benar. Libatkanlah seluruh orang-orang yang menurut kita penting gitu. Oke, Bang. Nah, dari tadi nih kita udah bicara soal gimana sih kita memulai untuk membuat sebuah gerakan sosial, kemudian kita meluruskan niat kita, kemudian bagaimana sih sesimpel apa gitu melakukan gerakan sosial itu sendiri gitu. Jadi udah paket lengkap ya kali ini. Nah, kira-kira nih Bang, ada nggak pesan-pesan buat para pendengar setia IP Podcast ini agar siap nih Bang, ke depannya menjadi penggagas gerakan sosial? Baik, ya memang saya terima kasih lah udah diundang juga ke IP Podcast ini, bisa sedikit cerita-cerita. Mungkin sudah banyak yang dengar cerita saya juga sudah cukup bosan, tapi mungkin bagi yang belum dengar ya semoga bermanfaat. Saran saya sih gini, jangan terlampau banyak berpikir apa yang kita dapatkan dari sesuatu yang kita lakukan. Jadi banyak orang kecewa karena di saat dia menginisiasi sesuatu, bahkan ya kita hal yang terjadi di lapangan, di saat dia udah niat baik nih, saya ingin bantu, terus dia akhirnya buat sesuatu hal, program, kegiatan, tapi akhirnya dia jadi kecewa. Kecewanya kenapa? Karena kok tidak sesuai ekspektasi saya ya, kok saya nggak mendapatkan apa-apa ya, kenapa saya nggak mendapatkan pengakuan ya, kenapa saya nggak dapat apresiasi ya. Lagi-lagi dunia tuh fana kawan-kawan. Dunia tuh tidak ada yang sempurna. Tapi tugas kita hanya sebagai memakmurkan orang-orang yang bisa kita bantu, atau aspek-aspek apa yang kita bisa bantu dari apa yang kita punya. Jadi di saat mungkin saya bercerita seperti ini, saya tidak minta gitu. Atau bahkan kawan-kawan IP Podcast atau siapapun itu tidak harus mengikuti jalur siapapun. Misal contoh, banyak orang-orang penggagas seperti kitabisa.com atau hal-hal di jaring sosial activity lainnya, tidak harus seperti itu. Tapi memang mereka akhirnya berhasil membuat sesuatu hal yang besar dan bermanfaat banyak. Nah, berpikirlah seperti itu, bukan berarti harus menirukan atau harus
seperti itu gitu. Tapi berpikirlah apa ya, saya ini orangnya seperti apa ya. Lebih baik hal kecil tapi konsisten dan istiqomah itu lebih berharga dan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan. Jadi jangan pernah berpikir apapun yang saya lakukan ini harus mendapatkan langsung atau imbalan secara langsung baik material ataupun non material. Tidak. Karena dunia itu fana. Karena tidak segampang itu mendapatkan buah dari apa yang kita tanam. Contoh aja kita tanam sesuatu, buah apa, misalnya apel, kita perlu rawat, kita perlu tanam, kasih pupuk, ganti tanahnya, kita rawat dari hama, ya kan? Baru akhirnya dia berbuah. Kita lihat dapatkan buah itu bahagia sekali rasanya. Kita cabut, kita petik, kita makan apel yang manis minta ampun. Efeknya apa? Ke tubuh kita, vitamin-vitaminnya, serat-serat buahnya akhirnya masuk untuk kelangsungan hidup kita. Nah seperti itu juga. Jangan langsung berpikir di saat saya akhirnya membuat sebuah gerakan sosial, langsung berdampak ke kesejahteraan masyarakat. Tidak. Yang penting itu adalah istiqomahnya. Yang penting itu adalah konsistensinya. Di saat saya akhirnya berniat, saya mau menjadi sosok di angkatan yang sangat peduli. Berpikirlah seperti itu. Lakukanlah seperti itu. Tanyakan setiap orang yang mungkin merasa kesusahan di angkatannya. Dari aspek apapun. Mungkin saya pribadi saya merasa saya tidak bisa membantu nih dari segi keilmuan. Saya nggak bisa ngajarin orang karena mereka lebih pintar dari saya gitu. Oke, saya ambil aspek yang lain nih. Saya mau berbagi dengan pendekatan saya, dengan saya suka dengerin orang kalau lagi ada masalah. Oke lah, saya lakukan apa yang saya bisa gitu. Mungkin tidak terdeteksi secara material karena teman-teman nggak ngasih duit atau nggak ngajarin ilmu langsung yang IP mereka jadi naik, enggak. Tapi minimal hati mereka tuh senang gitu. Mereka punya teman gitu. Mereka merasakan kedekatan, kehangatan. Jadi lagi-lagi udah kita nggak usah pusing-pusing dengan apapun yang telah kita berikan, akan langsung dapat. Allah pasti membalasnya. Allah tahu yang terbaik buat kita kapan Allah balas itu. Balas kebaikan kita itu. Dan yakinlah bahwasanya ya hidup kita juga nggak lama. Waktu akan berlalu, waktu akan berakhir, kita berakhir di dunia ini, sayang saja rasanya di saat nanti kita dimintain pertanggungjawaban apa yang telah kamu lakukan di dunia, kita tidak bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan kebaikan. Sayang saja rasanya di saat kita menyampaikan apapun kegiatan kita hanya berpikir tentang saya, dan saya. Mulailah dengan diri kita sendiri, mulai dari pemikiran kecil kita sendiri, apa yang akan kita perbuat untuk orang banyak. Untuk himpunan kita, angkatan kita, bahkan industri kita, bahkan negara dan tentunya agama kita sendiri. Gitu Pak, masukan dari saya pribadi. Mantap Bang. Oke, berarti kita harus mulai dari diri kita sendiri nih. Oke, mungkin pesan-pesan tersebut dari Bang Fred menjadi penutup bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak buat Bang Fred sudah berbagi hari ini di sela-sela kesibukannya. Ya, semoga kita selalu sehat ya Bang ya. Amin, insya Allah. Semoga teman-teman IP Podcast, Himpunan HMTM Patra ITB, SPI TBSI, YATMI, semua sehat selalu, diberikan keberkahan dan kelancaran untuk semuanya. Oke Bang, terima kasih. Oke guys, I want to thanks everyone for listening to IP Podcast. If you know anyone that will benefit from this episode, please pass it along. And finally, make sure you stay tuned to hear upcoming episodes. Talk to you soon. Bye.